Jumpa lagi dengan saya Mas Bro di channel Teknik Kreatif Alternatif, atau selamat datang yang baru ketemu dengan channel ini. Kali ini saya mau sharing mengatasi baut yang patah. Ini adalah pompa air yang bekas, tapi baut ini patah. Nah, biasanya ini saya mengatasinya ini dengan cara ujung patahan dipanjangin dulu, ditambah daging menggunakan las listrik. Kemudian kalau sudah agak panjang seperti ini, nanti dipasangi batang besi yang dibentuk seperti huruf T. Jadi dia fungsinya itu kayak semacam kita menggunakan kunci T. Nah, tapi untuk kali ini karena karatnya sudah parah, jadi gagal. Nah, biasanya saya bentuk seperti ini, ujungnya agak runcing agar pengelasannya bisa maksimal atau saat diputar tidak patah. Tapi untuk kali ini yang patah ini bukan dari las-lasannya, yang patah itu dari bautnya. Memang bautnya bahannya besinya terlalu lembek, jadi dia diputar tetap patah. Yang patah itu dari bautnya sendiri itu. Nah, karena gagal, saya cari akal lagi bagaimana caranya mengatasi baut ini. Simak terus ya Mas Bro, nanti hingga akhir video biar tidak gagal paham. Ini biasanya saya biarkan dulu dingin bekas las-lasannya agar tidak mudah patah. Tapi untuk kali ini benar-benar luar biasa keras, tidak mau terputar. Sudah saya tambahkan oli, sudah saya ketok-ketok dulu biar ada getaran. Jadi antara oli dengan bodi pompanya ini ada agak retak-retak sedikit. Biasanya seperti itu, diputar jadi agak mudah. Tapi untuk kali ini tetap patah. Nah, pas patahnya ini saya tidak videokan. Kemudian untuk mengatasinya, kalau masih memungkinkan atau untuk kekuatannya tidak perlu kuat-kuat amat, dengan cara ini cukup jidul, cukup bagus. Jadi ujungnya tetap sama ditutulas, tapi setiap ditutulas ketika masih panas kita ketok-ketok menggunakan palu, jadi ujungnya tidak meruncing, agak melebar. Nah, ini saya menggunakan baut 12, kunci 12, jadi saya sambung seperti ini. Nah, itu murnya tetap dipasang di bagian atas. Fungsi murnya ini nanti setelah baut dipotong untuk memperbaiki ulir yang rusak ketika dipotong. Jadi nanti kalau bautnya murnya dilepas, pasang bautnya lagi tidak susah, tetap gampang. Jadi semacam kayak kita membuat ulir menggunakan senai. Usahakan serapi mungkin. Kalaupun tidak rapi atau ada yang terlalu gede, itu bekas las-lasannya, nanti kita perbaiki menggunakan gerinda. Ujung baut usahakan dibuat agak runcing ya, biar las-lasannya lebih kuat. Nah, ini kalau las-lasannya tidak kuat, itu ketika diketok atau ditoki-toki seperti ini biasanya patah. Ini untuk meluruskan posisi bautnya. Kemudian setelah dirasa yakin kuat las-lasannya, nah ulirnya diputar atau ditaruh ke posisi bawah ini. Jadi motong bautnya ini nanti di atas mur. Kita potong. Setelah dipotong, ujung potongan ini dibikin agak biru, jangan terlalu rata, agak biru, jadi nanti kalau pasang murnya lagi lebih mudah. Nah, ini ulirnya ini kita putar sampai keluar. Nanti pas agak seret itu kita putar bolak-balik, kanan kiri kanan kiri. Tujuannya untuk memperbaiki ulir yang rusak gara-gara saat dipotong ini, saat dipotong dan saat dibentuk tirus maksud saya. Nah, seperti itu. Kemudian yang satunya lagi, nah ini ujungnya dibikin agak runcing, agak tirus lebih ke mendekati runcing agar las-lasannya lebih kuat. Nah, sambungannya tidak mudah patah. Tapi kalau pengentangannya yang benar-benar butuh benar-benar kencang, cara ini kurang efektif. Tapi ini kan yang nanti dipasang di sini kan bentuknya plastik, jadi kekuatannya nggak kuat-kuat amat. Jadi dengan cara ini cukup efektif. Nah, kita pasang lagi murnya, posisikan di atas. Nah, ini bentuknya tirus seperti ini. Usahakan pas ketemunya ujung ini dengan ujung baut yang patah yang sudah ditambah daging menggunakan kawat las ini. Kita las dengan hati-hati agar ulir bagian atas ini tidak terkena las. Terkena las sedikit sih tidak masalah, karena yang mau ditempel di sini kan dia benda kerjanya plastiknya, atau dia namanya elbow untuk sambungan pipanya ini agak tebal. Jadi ulirnya
di ujung benda kerja ini itu masih bagus, tidak rusak karena las-lasan. Nanti kalau las-lasannya kurang bagus, nanti tinggal dirapikan dengan gerinda. Nah, ini kita perkuat lagi sambungannya. Kalau dibentuk tirus itu tujuannya agar tembusnya las-lasan itu lebih dalam, mendekati ke tengah. Jadi sambungannya akan menjadi lebih kuat. Kalau misalnya percikan las ada yang kena ulir bagian atas itu, bisa kita bersihkan menggunakan kawat baja. Tapi ini kebetulan saya tidak perlu menggunakan kawat baja. Murnya ditaruh ke bawah lagi, kita potong. Kemudian setelah dipotong, ujungnya dibentuk lagi agak ketirusan, supaya nanti ketika kita mau pasang murnya lagi ini tidak susah, tidak sulit. Nah, kita putar ke atas, setelah agak seret kita putar bolak-balik kanan kiri seperti orang membuat telur. Ini katanya saya rapikan karena lubang elbow yang untuk sambungan pipa ini tidak terlalu besar. Kalau misalnya tetap masih terlalu besar, bisa diakali dengan, karena elbownya plastik ini, jadi kita lebarkan lubang elbownya. Nah, hasilnya ada seperti ini. Nah, ini namanya apa sih ya, lebih cocoknya flank lah, flank tempat klep. Kalau misalnya lubangnya tidak pas, terlalu sempit atau terlalu lebar, bisa dengan cara baut-bautnya tadi itu diketok-ketok, tapi murnya dipasang. Jadi yang kita ketok adalah murnya. Kalau misalnya terlalu parah, bisa dengan cara baut-bautnya ini dipanaskan. Nanti karena flanknya ini terbuat plastik, kan meleleh. Nah, kita paksa dorong. Jadi begitu ya Mas Bro. Cara alternatif untuk mengatasi masalah baut yang patah jika memang susah dilepas. Bisa sih dengan cara dibor, disenai ulang atau ditap ulang. Tapi kalau yang tidak ada alat tapnya kan susahan. Nah, cara alternatifnya seperti ini. Kalau menurut saya cukup mudah. Ini saya baru pertama kali ini, jadi saya share, dan saya belum pernah melihat cara ini juga. Jadi mungkin belum ada yang membuat video seperti ini, jadi kepikiran saya share saja, barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini pompanya dinamonya masih bagus, jadi saya usahakan bisa berfungsi lagi biarpun ini bautnya patah. Ini saya mau pasang pompa tapi menggunakan pompa bekas, karena dinamonya masih bagus, ininya patah, saya usahakan sambung agar bisa berguna lagi atau berfungsi lagi. Oke, begitu saja Mas Bro, barangkali video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bila mana channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like dan komen. Subscribe juga dengan aktifkan notifikasi, yaitu dengan klik lonceng, kemudian klik semua. Oke, begitu saja Mas Bro, terima kasih.